dan ini ya, itu diharapkan lebih mendekatkan dan lebih mempermudah. Gitu. Iya, benar. Kita ke Pak Denny lagi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, itu seperti apa? Mendapat apa? Hanya bersifat sebagai monitoring saja atau ikut terlibat langsung untuk pembagian pengucuran dana desa itu sendiri? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Kami dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Bengkulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bahwasanya pasal 112 sampai dengan pasal 116 menyatakan tugas dan kewenangan dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini pembinaan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Nah, untuk penggunaan dana desa di 2018 itu tetap mengacu kepada prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Nah, di antaranya itu ada 4 program prioritas. Yang pertama itu tetap menonjolkan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan, yang mana ini sebagai promosi terhadap potensi-potensi desa yang ada untuk sekaligus dipasarkan. Kemudian yang kedua itu pembangunan embung. Pembangunan embung ya bermaksud untuk menjadi wadah dalam sarana pertanian sebagai pengairan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga pembangunan BUMDes, pembentukan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini yang menjadi prioritas sebenarnya. Dalam hal ini BUMDes ini untuk pengembangan ekonomi desanya. Karena kita rasakan di dalam 3 tahun dana desa ini selama tahun-tahun sebelumnya ini 75% digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, di desa. Nah, kita harapan ke depan dengan melalui Permendes ini juga ke depan di 2018 ini bisa membangkitkan potensi ekonomi di desa itu sendiri. Nah, yang terakhir terhadap program prioritas tadi adanya pembangunan sarana olahraga desa, supaya menjadi tempat berkumpul masyarakat desa dalam berbagai kesempatan. Nah, dalam hal ini juga pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Bengkulu tetap mendayagunakan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Kementerian Desa, itu tenaga pendamping desa. Tenaga pendamping desa untuk mengawal penggunaan dan pemanfaatan dana desa ini. Mungkin itu Mas Yusuf. Ya, baik. Dan pemirsa, kami masih akan kembali berbincang-bincang terkait bagaimana pengelolaan transfer dana dari pusat ke daerah, kemudian juga untuk dana desa di tahun ini prosesnya seperti apa, dan juga adanya perbedaan antara penyaluran dana desa di tahun lalu dengan tahun ini. Nanti akan kami bahas lebih jauh usai jeda pariwara berikut, dan nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi di line interaktif kita di 0736211541. Setelah jeda pariwara berikut. Saudara, Karnaval Batik Besure tahun 2017. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Menteri Nainggolan minta agar Mas Suri alias Awi, Direktur Utama CV Devasindo Utama. Saudara, dalam acara bergengsi insan penyiaran di Provinsi Bengkulu, yakni Anugerah KPID Bengkulu Awards tahun 2017. Dan piala ini kami persembahkan buat teman-teman DPR Bengkulu. Ayo, lebih semangat lagi. Dan ini milik kalian. Ini persembahan untuk kalian.
Tubelakos. Tubelakos gitu. Ya, Jadi tutup botol bekas, label kosakata. Karena waktu itu nggak ada kerjaan, habis sekolah, nganggur sebentar, ditawaran gitu ya langsung mau. Di saat kalau mereka salah, mereka harus keluar karena ini adalah sang juara. Bagian dari membakar semangat patriotisme itu. Ya. Jadi kita sebelum maju itu sudah kita lempari dulu dengan Pikirkan lebih jauh enggak, pokoknya gaji berapa kita terima aja, pokoknya kita tugas, menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Publik TVRI, masih bersama dengan 3 orang narasumber kita terkait pengelolaan transfer dana dari pusat ke daerah dan juga dana desa. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bagaimana penyaluran dana desa itu sendiri. Kita ke Pak Rinardi terlebih dahulu. Adanya Permenkeu nomor 225 garing PMK .070/2017 tentang perubahan dari Permenkeu sebelumnya tentang pengelolaan transfer. Nah, itu juga infonya Pak, ada perubahan seperti dari tahun lalu dengan tahun ini untuk penyaluran dana desa itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Jadi para pemirsa, telah terbit sebenarnya sejak tahun lalu itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017 yang diterbitkan tanggal 1 April 2017. Di mana di situ sebenarnya bunyi pasalnya itu penyaluran dana desa itu dimulai dari sejak bulan Maret. Berarti artinya peraturannya dibuat belakangan setelah kita lewati bulannya, tapi kemudian kita tetap menjalaninya sehingga pada tahap pertama di mana berakhir tanggal 27 Juli 2017 banyak daerah-daerah yang belum menyelesaikan pertanggungjawabannya khususnya DAK fisik, kemudian kita berikan perpanjangan waktu sampai tanggal 31 Agustus. Itu pun masih ada yang lewat sehingga akhirnya ada beberapa daerah termasuk seperti Muko-Muko dan juga Provinsi Bengkulu sendiri yang sebagian dana DAK fisiknya hangus. Nah, mengaca dari kejadian seperti itu, di tahun ini penyalurannya sedikit dirubah, artinya lebih memudahkan dari pihak daerah, khususnya Pemda. Tahun lalu penyaluran dana desa itu cuma dibagi 2 tahap. Tahap pertama bulan Maret 60%, tahap kedua bulan Juni dan Juli itu 40%. Dari total 1 triliun 35 miliar tadi. Ya kan? Nah, tahun ini sesuai dengan arahan dari Pak Presiden Joko Widodo, di mana desa itu sudah harus mulai bergerak ekonominya sejak bulan Januari. Kalau mereka baru terima dana di bulan Maret, April, apalagi Mei, di Januari mereka ngapain? Karena dananya nggak ada, sehingga akhirnya dirubah. Yang tadinya penyalurannya cuma 1 tahun 2 kali, sekarang menjadi 3 kali. Januari 20%, kemudian nanti bulan Maret, April nanti 40%, dan nanti di bulan Juli, Agustus 40% lagi, total 100%. Ini harapannya apa? Supaya setiap bulan itu dari Januari sampai Desember, realisasi penyerapan dana desa ini sanggup untuk menggerakkan ekonomi di daerah tersebut. Apalagi ada arahan dari Presiden, dana desa tahun ini diarahkan untuk cash forward, tunai untuk dibayarkan langsung ke daerahnya. Jadi kalau beli material di daerah, tenaga kerjanya dari daerah, dari daerah kembali ke daerah, supaya apa? Ekonomi bergerak. Dia bayar tenaga kerja itu belanja tadi lagi ke daerahnya sendiri. Jadi ekonominya hidup. Nah, ini yang kita sayangkan, khusus Provinsi Bengkulu, sama seperti provinsi lainnya seluruh Indonesia, baru 1 kabupaten yang mengajukan dana desanya seluruh Indonesia itu Sukabumi. Sementara yang lainnya belum ada. Nah, kami berharap, padahal dari bulan Januari KPPN ini sudah siap siaga nih, ready nih. Setiap ada yang mau minta dana desa melalui BPKD-nya, dari PPKD-nya, Pemda itu, kami siap melayani. Tapi sampai hari ini belum 1 pun. Padahal penyaluran tahap pertama ini sudah dibuat sederhana mungkin, tidak membutuhkan laporan realisasi sebelumnya, hanya yang diminta APBDes, ya, kemudian ada perkadanya dari bupatinya,
ada perkada terkait dengan besaran daripada dana desanya itu saja. Yang semuanya itu harusnya menjadi hal yang mudah bagi Pemda. Tapi sampai hari ini KPPN satu pun belum ada yang melaporkan kepada kami bahwa belum ada daerah yang mengajukan dana desa. Padahal yang mau diserap di bulan Januari ini kalau ini terjadi adalah kurang lebih 200 miliar. Bayangkan kalau 200 miliar kalau mau diserap oleh 1.341 desa seluruh Bengkulu, itu kan sangat akan menjadi multiplier efek untuk menggerakkan ekonomi daerah. Iya benar. Ya kan, nah ini tidak terjadi. Nah kami berharap dalam 1-2 hari ini, dalam minggu ini, daerah-daerah di Bengkulu ayo segera ajukan. Karena syaratnya tidak sesulit yang tahun lalu, sudah lebih dimudahkan. Tinggal mungkin dari Pemdanya mengajukannya, mungkin mereka butuh administrasi dan sebagainya. Kita harap segera nanti bisa diselesaikan. Begitu, Mas Yusuf. Seperti itu ya. Ya baik, dan pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini terkait bagaimana penyaluran dana desa seperti itu. Dan kami undang partisipasi Anda untuk berpartisipasi, memberikan pertanyaan ataupun temuan di lapangan terkait topik kita di sore hari ini di line telepon di 0736 21541 0736-21541. Kita ke Pak Tejo lagi nih Pak. Nah tadi sudah dibilang dari Pak Renardi bahwa masyarakat itu sendiri ataupun sampai saat ini belum ada yang tersalurkan untuk desa-desa, dana desa itu sendiri. Nah itu apa sih kira-kira penyebabnya atau apa sih kira-kira yang menyebabkan itu belum terrealisasi Pak? Atau mungkin kesulitan atau ada hal lain lah yang mungkin tidak? Ya mungkin kalau yang untuk yang dana desa ini yang di persyaratan pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Rakandil tadi bahwa ini sudah lebih dipermudah lagi untuk tahun ini. Itu syaratnya cuma menyampaikan APBD. Ya. APBD itu kan berarti ya kepentingan Pemda juga ya. APBD sudah disahkan, saya kira semua sudah disahkan. Kemudian peraturan kepala daerah tentang pembagiannya itu sudah disampaikan. Tapi penyampaiannya itu memang tidak ke KPPN, tapi masih ke pusat, yaitu ke Dirjen Perimbangan di pusat. Nah nanti dari Dirjen Perimbangan ke pusat melakukan pemberitahuan nanti ke KPPN mana yang sudah bisa dibayar. Nah, dari beberapa yang kemarin selama bulan Januari kita KPPN selalu memantau perkembangan APBD maupun peraturan kepala daerah yang sudah disahkan itu. Kami setiap hari meminta laporan ke BKD maupun BPKD. Sudah disahkan atau belum dan sudah berapa, kalau sudah disahkan agar disampaikan nomornya ke kami KPPN bahwa, dan kalau ada kendala nanti bisa kita sampaikan ke pusat. Nah, kalau mungkin sampai sekarang sampai sekarang mungkin belum ada yang mengajukan, mungkin ada beberapa persyaratan yang mungkin ada yang belum dilengkapi. Tapi kalau dari laporan dari beberapa PKD yang di lingkup KPPN yang kami terima kemarin, rata-rata memang sudah disahkan oleh APBD maupun peraturan kepala daerahnya sudah disahkan. Mungkin ada beberapa yang mungkin masih menunggu salinannya untuk disampaikan laporannya ke pusat. Mungkin menunggu dari itu, mungkin ada beberapa yang dikumpul nanti baru nanti ada pemberitahuan ke KPPN untuk mana saja yang bisa disalurkan. Dan dalam hal ini KPPN selalu siap seperti itu ya. Dan hanya menunggu dari BPKD setempat ya, daerah wilayah kerjanya ya. Nah, kalau dari DPMD sendiri itu seperti apa Pak Denny? Apa pantauannya atau memang sudah diketahui ini kenapa sih belum juga disalurkan? Padahal apakah kurang sosialisasi atau seperti apa? Ya. Baik Pak, seperti yang tadi Pak Renardi sampaikan bahwasanya memang dana desa pada tahap pertama ini Provinsi Bengkulu belum mengajukan. Nah itu sudah, dalam hal ini kami sudah mencoba mengantisipasi dengan cara dalam beberapa kesempatan juga kami menghimbau pemerintah kabupaten juga melakukan percepatan review terhadap RKPDS, Perdesnya, kemudian akan dilanjutkan dengan peraturan bupati mengenai dana desa sampai dengan peraturan daerah tentang APBD-nya. Nah itu sudah kita lakukan, mungkin kendala-kendala teknis yang ada di tingkat kabupaten. Nah dari segi pendampingan juga kami selalu menghimbau seperti pendamping desa setiap harinya harus melaporkan progres capaian regulasi dari masing kabupaten dan desa. Nah ini memang beberapa kabupaten itu sudah banyak yang sudah diusahakan juga. Nah, tinggal kita menunggu mungkin actionnya dari
pemerintah kabupaten. Dari surat edaran juga kami sudah mengeluarkan bahwa pemerintah kabupaten melakukan percepatan atau langkah strategis karena mekanisme transfer dana desa juga tahun 2014 berubah dari tahun 2017 dan skemanya pun berubah, skema padat karya tunai. Nah, ini juga menjadi prioritas kami selaku leading sektor dalam pengawasan dana desa di tingkat provinsi ini. Kami juga akan tetap bersinergi dengan kabupaten dan pendamping desa untuk mempercepat proses-proses ataupun sumbatan-sumbatan yang terjadi di tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Itu sosialisasinya tadi langsung ke masyarakat desa atau dari dinas atau ke pendamping desanya untuk calon DD? Ya, secara tugas dan fungsi pemerintah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten. Nah, kemudian kita juga melalui program P3MD dengan pendampingan desa, kita melalui pendamping desa mengingatkan kembali kepala desa, kemudian tingkat kecamatan sampai di kabupaten dengan jumlah 738 pendamping desa kita tersebar di 9 kabupaten, di 117 kecamatan dan 1.340 desa. Nah, inilah menjadi pengawal kita di lapangan supaya hambatan-hambatan tadi segera diantisipasi dan dicarikan pemecahannya, seperti itu. Baik, kita ke Pak Rinari lagi, Pak. Terkait adanya mungkin tadi kalau kita berbicara masalah DD, dana desa seperti itu. Nah, kalau untuk ADD sendiri itu seperti apa? Masih dari Dirjen Pembendaraan atau tidak? Oke, jadi jauh sebelum ada dana desa, pemerintah daerah sudah punya kewajiban mengalokasikan 10% daripada APBD-nya untuk dialokasikan dalam nama ADD. ADD itu singkatan dari alokasi dana desa. Kemudian baru muncullah yang namanya dana desa. Kalau ADD ini murni uang yang diberikan, yang dialokasikan dari APBD masing-masing kabupaten, ya kan? Nah, tentunya mengikuti dari perkembangan APBD yang ada dari masing-masing daerahnya. Kalau lagi ada duitnya, dia bisa alokasikan besar. Kalau tidak ada atau uangnya kurang, dia akan sesuaikan untuk tahun berikutnya. Nah, kemudian dalam 3 tahun terakhir dan sekarang tahun keempat muncullah yang namanya dana desa, dimulai sejak tahun 2015, sekarang 2018 tahun keempat. Yang ini merupakan suplemen dari ADD. Nah, memang agak sedikit berbeda cara penanganan dari ADD dengan dana desa. ADD ini karena dia melekat dengan APBD-nya dan sudah dituangkan di dalam APBD-nya dan itu menjadi kewenangan dari PPKD atau BPKAD, Bendahara Umum Daerah. Tentunya mereka memiliki suatu sistematika prosedur penyaluran yang berbeda dengan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dana desa. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak daerah, dari beberapa yang kita dapatkan informasi dari daerah, mungkin merasa lebih mudah dalam penanganan dana desa karena dari sisi tahapannya lebih jelas, kemudian pertanggungjawabannya juga mudah, dan hal-hal lainnya yang mungkin dirasakan memudahkan mereka dalam mengelolanya dibanding dengan ADD. Nah, makanya di sini kami juga berharap ADD ini kan sebenarnya sudah kewajiban pemerintah daerah. Harusnya dibuat sedemikian rupa mekanisme dan prosedurnya sehingga lebih memudahkan daerah itu untuk bisa menyerapnya, bisa menyalurkannya secara proporsional tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang kadang-kala teman-teman di desa, ya, para kepala desa, mereka harus membuat 2 laporan ini. Laporan ADD sendiri, ya Pak ya, laporan DD sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang sering timbul konflik di mana satu laporan dengan laporan lain itu sering mungkin tercampur dan lain sebagainya. Dan ini yang mungkin barangkali ada tugas dari tenaga pendamping, ya, koordinator provinsi, ya, koordinator pendamping provinsi, dan teman-teman dari BPMD lah yang kemudian terus-menerus memberikan sosialisasi bagaimana melakukan salah satu pertanggungjawaban, yaitu pembedaan antara ADD dengan dana desa tadi. Gitu, Mas Yusuf. Baik, dan saudara, kami masih akan lanjutkan dialog kita di sore hari ini terkait transfer dana dari pusat ke daerah dan juga berbicara mengenai dana desa bersama dengan 3 orang narasumber. Kami akan kembali sejenak pariwara berikut, tetaplah di Dialog Publik TVRI.
Mengapa pohon lebat berbuah? Macam itu kan? Nah, karena kumbang datang menyeri. Terasa masam dikala digigit. Nah, itu. Dikala digigit. Orang pantai ni nggak betul. Anak ikan dimakan angsa. Susah kalau dapat, oke? Alhamdulillah. Saya itu memang orangnya suka yang orang nggak tahu jadi semakin nggak tahu. Kalau orang rumah saya tuh duduk dia di bawah batang, saya lari, saya bantu. Kalau kamu saya dekei, saya temani semalam situ. Seberapa parah ini kondisi anak-anak kita diserang narkoba? Kalau di Bengkulu itu prevalensinya 2,2%, itu sekitar 4 juta. 4 juta anak? 4 juta. Itu pengguna. Si asam lambung kan sebenarnya diproduksi oleh dinding lambung kita, namanya sel parietal. Jadi dia itu merupakan asam alami, dia untuk mengaktifkan enzim pencernaan. Ada pesan, ya. Kita misalnya pesan itu jangan langsung kita mengelola. Kita konformasi kondisi jiwanya dan lingkungan. Setiap kali ketemu Dokter Andri saya selalu bersemangat. Karena selalu ada energi positif yang saya rasakan setiap ketemu dengan Dokter Andri. Alhamdulillah. Berarti bisa memberi arti. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Publik TVRI, masih dengan topik kita pengelolaan transfer dana dari pusat ke daerah dan juga dana desa bersama dengan 3 orang narasumber. Ada Pak Rinardi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Pak Tejo dari Kepala KPPN Curup, kemudian ada Pak Denny Irawan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Kami masih tunggu dan undang partisipasi Anda di sore hari ini di line telepon kita di 0736211541. Kita ke Pak Rinardi lagi nih Pak. Kalau berkaca dari tahun sebelumnya, tahun 2017 terkait untuk penyaluran dana desa ini sendiri dari 2 tahap ke 3 tahap. Nah itu seperti dari 2 tahap tahun 2017. Nah sekarang ini 3 tahap. Nah itu gambarannya seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak sendiri? Kedepannya itu akan lebih baik atau seperti apa? Ya, tentunya penyaluran dana desa tahun ini dibuat 3 tahap. Pasti ada tujuannya. Tujuannya memang harusnya lebih baik ya. Karena tahun lalu itu pertama kali penyaluran dana desa itu melalui KPPN dan itu hanya 2 kali, ya kan. Kemudian setelah 3 tahun dana desa itu digulirkan sejak tahun 2015, tentunya juga Presiden dengan nawacita nomor 3 membangun dari pinggiran, ya, itu juga mengevaluasi sejauh mana sih kualitas pembangunan dari dana desa itu. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh desa itu apakah memberikan manfaat yang lebih kepada desa. Nah ini kemudian terus dilakukan dievaluasi, makanya dilakukanlah keputusan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 225 sebagai perubahan kedua dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017 yang mensyaratkan penyaluran itu menjadi 3 kali. Yang tadi saya sampaikan di awal, kalau penyaluran ini bisa tertib semuanya, sayangnya di Bengkulu juga belum ada penyaluran. Kalau Januari ini desa itu sudah punya uang, dia udah bisa bikin macam-macam nih, bikin jalan, kemudian kroyok bangun embung, bangun macam-macam lah, ya infrastruktur yang ada di daerah itu. Nah, apalagi arahan dari Presiden itu cash for work, uang yang didapat dari dana desa tadi sebisa mungkin balik lagi ke desa itu, tenaga kerja dari desa, materialnya dari desa. Jadi dengan begitu nanti daya beli masyarakat di desa itu jadi meningkat, dia bisa beli bahan pangan dia, bahan sandang dia. Jadi pemerintah tidak harus susah payah memberikan bantuan tunai langsung dan sebagainya. Desa sendiri mampu bangkit dengan uang yang dia diberikan dari pemerintah tadi dengan skema 3 kali tadi. Ya, tapi tadi harapan tadi kan sebenarnya baru harapan, baru tahun ini kita lakukan. Ya, tapi sampai dengan tanggal 7 Februari hari ini kita masih berharap segera Pemda-Pemda di kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu segera mengajukan. Nah, perbedaannya untuk yang tahap pertama ini penyampaian APBD, APBDes dan Perkada tadi bukan disampaikan ke KPPN, tapi langsung ke Kementerian Keuangan di pusat.
nanti Kementerian Keuangan Pusat akan melihat, oh sudah lengkap, akan ada surat ke KPPN masing-masing. KPPN masing-masing, ini Pemda yang sudah siap, silahkan disalurkan, ya kan? Nah sampai sekarang kita belum ada dapat pemberitahuan dari pusat, artinya memang dari Pemdanya itu yang belum lengkap mengajukan ke pusat. Mungkin gitu Mas Yusuf. Kalau dari Pak Tejo sendiri Pak, dari tahun lalu untuk di KPPN sendiri itu terserapnya seperti apa? Apakah semuanya dari desa yang ada di wilayah Bapak sendiri? Curum. Kalau untuk dana desa ya, dan kalau yang tahun 2017 ya, dan kalau kami untuk lingkup wilayah KPPN Curup ya, untuk KPPN Curup itu kita ada 3 kabupaten ya, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan kemudian Kabupaten Kepahyang. Jadi dari 3 kabupaten, kalau yang paling banyak desanya di Rejang Lebong ini ada 122, kemudian kalau yang di Kepahyang ini ada sekitar 105 desa, kemudian yang di Lebong ini 93 desa. Dari ketiga kabupaten ini memang kalau di tahun 2017 itu sebagai awal pertama ya pendayaran dana desa ini memang ya kalau di kesulitan di kita, terutama kalau di kita antara hubungan kita dengan BKD ini kan kita untuk penyaluran ini sudah menggunakan sistem aplikasi ya, jadi semua persyaratan penyaluran itu diupload di aplikasi. Semua sekarang udah otomatis online ya. Semua online, jadi semua bisa memonitor ini. Kalau memang udah lengkap ya kita nggak bisa nolak lagi, KPPN memang harus bayar. Kalau belum lengkap pun udah kelihatan di aplikasi itu ada yang kurang gitu. Jadi semua sudah transparan ya, semua disampaikan itu. Dari beberapa hal yang terjadi di tahun lalu. Di awal-awal itu memang beberapa kesulitan, diantaranya salah satunya juga kesulitannya juga kadang juga di aplikasi juga, kadang-kadang karena di awal-awal tuh kadang kalau pas aplikasinya kadang ada yang belum menunya ada yang belum lengkap gitu. Tapi biasanya kan setelah itu ada update baru sudah dilengkapi. Kalau kesulitannya ya mungkin sekitar itu aja di aplikasi. Mungkin kalau kesulitan di tingkat daerah ya mungkin yang lebih tahu di bagian BPKD ya lebih tahu untuk bisa. Kalau di tahun 2017 ini dari 3 kabupaten ini untuk yang wilayah Kabupaten Curup alhamdulillah sudah tersalur dari tahap 1 maupun tahap 2. Mungkin ada dari sekian ratus desa itu kemarin hanya ada 2 desa yang di tahap 2-nya belum disalurkan oleh BKD-nya. Karena di tahap 1-nya menurut laporannya ada yang bermasalah di desanya, mungkin ada kasus ya. Jadi kadang dia tidak disalurkan, masih ditahan di rekening Kasda. Itu kalau itu mungkin di tahun 2018 ini sampai bulan Februari ini mungkin itu belum disalurkan. Itu untuk penyaluran tahun 2018 itu akan mengurangi jatah di tahun 2018 itu. Jadi udah diperhitungkan jadi itu masih jadi istilahnya di tahun 2017 yang belum disalurkan itu untuk 2 desa itu nanti di tahun 2018 diperhitungkan. Cuma itu aja mungkin yang bermasalah di tahun. Iya baik. Kita ke Pak Denny lagi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sendiri. Tadi Pak Renardi bilang bahwa adanya ADD seperti itu kan dan juga DD itu terkadang membuat laporannya itu yang bingung. Nah itu dari dinas itu sendiri itu seperti apa melihatnya? Adanya laporan yang mungkin itu salah satu yang penyaluran dari mau menyalurkan yang DD itu jadi bingung juga masalahnya seperti apa? Iya. Baik Pak. Memang terkendala, memang ada ya kondisi aparatur kita di tingkat desa juga terkadang masih banyak kelemahan dalam ini. Nah, tapi kita tetap optimis Pak dalam hal ini. Pemerintah provinsi juga dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa itu juga akan melakukan pelatihan-pelatihan. Karena begini, di tahun kemarin dan tahun ini akan sisquedes itu yang kadang masih hal baru untuk di tengah desa. Nah ini yang masih perlu kita dampingi bersama. Nah terkadang aplikasi tadi yang seperti Bapak sampaikan itu
masyarakat aparatur desa juga kadang belum familiar dengan itu. Nah, jadi tetap Pak, kita tetap optimis di tahun 2018 ini dalam waktu dekat juga akan diadakan peningkatan kapasitas aparatur desa, sekretaris desanya. Jadi mereka melek terhadap informasi yang terbarukan ini. Yang kemudian terkait juga dengan desa yang tidak dicairkan dananya karena ada masalah. Nah, seperti ini juga kami menghimbau pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan APIP kabupaten, itu aparatur pengawas internal pemerintah. Nah, jadi bisa mendeteksi dini apa saja pelanggaran terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa ini. Jadi tidak berimbas besar terhadap pengurangan dana ataupun transfer dana ke RKUDES-nya. Nah, begitu Pak. Tadi Anda bilang terkait ada Siskeudes ya, Sistem Keuangan Desa itu sudah berjalan di tahun lalu atau seperti apa kalau untuk Siskeudes? Sudah berjalan di tahun lalu Pak. Setelah berjalan itu, apa yang bisa Anda lihat dari masyarakat desa di provinsi ini? Kalau secara laporan dan transparansi itu semakin bagus, semakin meningkat Pak dengan aplikasi tersebut yang selalu pihak BPKP juga selalu membina itu aplikasi Siskeudes itu. Nah, tetapi karena dia bersifat aplikasi, nah itu perlu kita latih kembali masyarakat aparatur pemerintah desanya untuk lebih paham. Kadang terkendala juga dengan pengetahuan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Nah, di sini juga kami mengoptimalkan kembali peran pendamping. Nah, peran pendamping ini harus dioptimalkan untuk mengawal lajunya penyelenggaraan pemerintahan desa, baik terhadap laporan, perencanaan, tapi yang perlu digarisbawahi mereka tidak boleh ikut campur. Mereka hanya mendampingi, mendampingi seperti itu ya. Desa itu. Yang terlibat langsung itu adalah masyarakat di desa itu sendiri. Iya. Ya. Baik. Dan pemirsa, kami masih akan lanjutkan dialog kita di sore hari, dialog publik kita di sore hari ini dengan topik terkait bagaimana pengelolaan transfer dana dari pusat ke daerah dan juga dana desa. Kami juga tunggu partisipasi Anda di line telepon di 0736215541. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tubelakos ya, gitu. Jadi tutup botol bekas label kosakata. Karena waktu itu nggak ada kerjaan, habis sekolah nganggur sebentar, ditawaran gitu ya langsung mau. Di saat kalau mereka salah, mereka harus keluar karena ini adalah sang juara. Bagian dari membakar semangat patriotisme itu. Ya. Jadi kita sebelum maju itu sudah kita lempari dulu dengan pikirkan lebih jauh, enggak, pokoknya gaji berapa kita terima aja, pokoknya kita tugas, menjalankan tugas dengan baik.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publik TVRI masih dengan topik terkait pengelolaan transfer dana dari pusat ke daerah dan juga dana desa. Kita ke Pak Rinardi lagi Pak. Tadi kan untuk berbicara tentang dana alokasi khusus fisik itu terjadi penurunan juga, kemudian Dede juga terjadi penurunan. Nah itu kira-kira disebabkan apa dan apakah nanti akan berdampak seperti itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Yusuf, para pemirsa dimanapun berada. Jadi tadi kita sudah panjang lebar bercerita mengenai dana desa. Yang tidak kalah pentingnya juga buat desa itu daerah itu membangun, harus ada komplementer lainnya, yaitu yang kita sebut dengan dana alokasi khusus fisik. Karena kalau itu dibebankan di APBD, APBD-nya mungkin sudah nggak sanggup karena sudah banyak beban di situ, kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga pemerintah memberikan alokasi selain dana alokasi umum, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi non fisik dan ada yang fisik. Nah, yang disalurkan oleh KPPN adalah dana alokasi fisik. Nah, dana alokasi fisik ini basisnya adalah proposal. Proposal itu ada sesuai dengan bidang-bidangnya, bidang pariwisata, bidang kesehatan, bidang transportasi. Ada berapa bidangnya? 11 lebih ya, kurang lebih ada berapa bidang yang kemudian itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing dinas yang terkait di masing-masing daerahnya. Mereka lah yang buat proposal. Kira-kira gini, minta ke Menteri Keuangan, saya minta untuk bidang transportasi 2018 sekian miliar, kemudian untuk ini. Jadi dia sudah jelas kebutuhannya untuk apa. Nah, oleh pemerintah pusat dikucurkanlah dana di AK fisik tadi dalam 3 tahap. Ya, tahap pertama di bulan Maret atau April, ini nanti berikutnya lagi bulan Juni, terakhir nanti di bulan Oktober. Nah, itulah yang kemudian kita salurkan, dan tahun lalu juga tahun pertama penyaluran ini kita dekatkan melalui KPPN. Kalau tahun 2016 penyalurannya itu melalui Jakarta. Jadi diminta kirim, kadang-kadang diantar lagi kan, biaya tinggi kan. Dan habis itu salurkan ke masing-masing daerahnya, laksanakan. Nah, sekarang dengan sudah semakin dekat, ternyata pun kita kelihatan kemarin dari total 1 triliun 17 miliar dana alokasi khusus fisik yang diserahkan kepada Provinsi Bengkulu, itu hanya tersalur sampai dengan 28 Desember itu 875 miliar atau 86%. Prestasi tertinggi itu masih Kabupaten Lebong. Jadi Lebong itu tertinggi pertama di seluruh Indonesia kabupaten penyerapan dari AK fisiknya. Meskipun mereka adalah Kabupaten Pemekaran, tapi kalau penyerapan mereka paling tertinggi 100%. Nah, di Bengkulu yang paling rendah penyerapannya muku-muku hanya 70%. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi di tahun ini, karena segala persyaratannya sudah jauh dipermudah, dan peraturan Menteri Keuangannya sudah jauh terbit dari sejak tahun lalu, sehingga dari Januari ini mereka sudah mempersiapkan diri nih, apa yang harus dilakukan untuk mengajukan tahap pertama. Kalau tahap pertama sudah keluar, tahap kedua dan tahap ketiga. Jangan sampai lagi terjadi kayak tahun lalu, ya, seperti provinsi sendiri kan mendapatkan DAK fisik, termasuk muko-muko. Menjelang hari H terakhir 31 Agustus yang sudah diperpanjang itu, ternyata kedua Pemda tadi gagal membuat laporan. Ditunggu sampai jam 12 malam di KPPN untuk supaya bisa masuk sebelum tanggalnya berubah menjadi tanggal besoknya, nggak nyampe. Akibat apa yang terjadi? Dana itu hangus. Nah, dana hangus tidak menjadi sesuatu yang nantinya akan dibayar lagi. Nggak ada. Karena dianggap itu proposalnya tidak sesuai, dan kemudian proposalnya diajukan, tapi pada saat dia penyerapan, realisasinya dia tidak bisa melaporkan outputnya berapa. Nah, akhirnya bukan hukuman, tapi itu merupakan suatu pendidikan juga bahwa dana yang sudah disalurkan tadi harusnya segera direalisasikan. Nah, karena setiap rupiah yang kita dapatkan ini kan mengandung banyak sekali sumber, yang salah satu dari utang. Kalau uang itu ternyata idle di suatu daerah, sementara kita masih menanggung utang, kan sayang, ironis gitu. Mas Yusuf, terima kasih. Baik. Kalau dari Pak Tejo sendiri, nah itu seperti apa Pak untuk tadi bagaimana penyaluran sendiri di tahun yang lalu, ya mungkin dari dinasnya seperti itu, kalau dari KPPN terjadi penurunan ini, nah itu seperti apa? Untuk yang tahun 2017 ya, tahun yang lalu, nah, kalau kebetulan kalau di lingkup KPPN Curup, ya ini ya bisa, kalau untuk DAK fisik itu bisa tersalur semua ya. Terutama yang disampaikan oleh Pak Kandil tadi, bahwa yang nomor 1